Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para sepuh dan mispuh, para hadirin hadirat, khususnya kepada guru kita bersama Amunai Kiai Haji Lutfi Basori. Semoga Allah melancarkan rezeki beliau, semoga Allah memperpanjang umur beliau, dan semoga Allah mempermudah jalan dakwah beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat sehat iman Islam, sehingga kita bisa melaksanakan dialog di pagi hari ini. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengingat Nabi Muhammad, dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di hari kiamat nanti bisa mendapatkan syafaatnya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang mempunyai ilmu, sebagai penuntut ilmu, diperintahkan, diwajibkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun itu satu ayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ballighu anni walau bi ayatan." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Jadi ketika kita menyampaikan satu ayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak dituntut untuk mengubah seseorang. Misal kita disuruh mendakwai orang, kita tidak dituntut untuk merubah seseorang itu, melainkan kita diwajibkan untuk berdakwah, untuk mengajak kepada kebaikan. Meskipun kita tidak dituntut untuk mengubah seseorang, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mendakwai Abu Lahab bertahun-tahun. Agar apa? Agar Abu Lahab masuk Islam. Akan tetapi Abu Lahab mati dalam keadaan kafir. Apakah Nabi Muhammad berdosa? Nabi Muhammad tidak berdosa. Karena yang dimaksud dakwah itu adalah mengajak kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana ketika kita mendakwai orang itu tidak mau, orang itu membantah, maka orang itu akan berurusan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat bahwasanya dakwah itu bukan hanya dengan lisan saja, bukan dengan ceramah di atas mimbar, akan tetapi juga disebut dakwah ketika kita melakukan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semisal kita pergi ke suatu tempat menggunakan baju putih, niat kita dakwah, kemudian ada orang yang mengikuti kita, maka kita dicatat sebagai orang yang berdakwah. Dan bagaimana kalau kita menulis suatu artikel, semisal kita menulis mari kita sholat, kemudian ada orang yang membacanya, kemudian orang itu mengamalkan artikel kita juga dianggap orang yang berdakwah. Dan orang yang berdakwah di zaman sekarang ini sangat mudah. Kita lihat banyak di sosial media para ulama yang mengupload videonya untuk mengajak kepada kebaikan, untuk mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah itu pahit, karena ketika kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan syariatnya Nabi Muhammad SAW, pasti ada orang yang menghujat, pasti ada orang yang mencaci dari kalangan kafir, dari kalangan orang yang pembenci Islam.
Meskipun kita dihujat, kita dicaci, kita harus berdakwah. Karena disebutkan di dalam hadis, kul haq walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Kita lihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad berdakwah banyak ujiannya. Semisal contoh, Nabi Muhammad saat sujud didatangi oleh seorang kafir yang bernama Uqbah bin Mu'aid. Nabi Muhammad itu dilempar oleh sama kotoran unta. Akan tetapi Nabi Muhammad tetap sujud, Nabi Muhammad tetap berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sayyidatina Fatimah datang mendatangi Nabi Muhammad. Seketika itu kotoran unta itu diambil sama Sayyidatina Fatimah. Dalam Al-Quran disebutkan, walatakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, hendaklah ada di antara kalian seseorang yang mengajak, yang berdakwah ilal khair, kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak kepada amal baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan menjauhi atau melarang kepada kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan syariatnya Nabi Muhammad SAW, pasti kita akan beruntung karena sudah disebutkan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berdakwah itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang didakwai. Semisal kita mendakwai orang yang tidak mau sholat, kemudian orang itu mau sholat, maka kita akan mendapatkan pahala yang seperti yang dilakukan oleh orang itu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man dalla ala khairi falau mithlu ajrin fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka orang itu akan mendapatkan seperti yang dilakukan, yang dikerjakan. Jadi ketika kita berdakwah, kita mendapatkan pahalanya sunnah, kita mendapatkan pahalanya orang yang kita dakwai. Mudah-mudahan kita sebagai orang yang mempunyai ilmu, kita semuanya bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, tidak mencari dunia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ilmu yang sedikit ini bisa diamalkan. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, mohon maafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para pemirsa, para hadirin, para santri, wabil khusus kepada guru kita bersama, yakni Amuna Kiai Haji Lutfi Basri, mata'anallahu biduli hayati syarifah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperpanjang umur beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperlancar rezeki beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempermudah urusan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja saya akan melanjutkan prolog dari rekan saya, yakni saudara Abdullah Fakih. Ya. Jadi yang berada di dalam diri kita sebagai seorang muslim, yakni berdakwah. Di saat kita mengerjakan kewajiban pertama, yaitu mengejar ilmu, menuntut ilmu, maka muncullah kewajiban kedua, yakni berdakwah. Kita menyebarkan ilmu dan juga kita mengamalkannya. Ya. Lalu pada saat kita berdakwah bukan hanya mengisi kajian, ya, di mimbar-mimbar berceramah, di mimbar-mimbar, tetapi termasuk berdakwah apabila kita ini dihampiri oleh seseorang, lalu bertanya sesuatu hukum kepada kita, lalu kita mengerti jawaban dari pertanyaan tersebut, maka wajib kita untuk memberitahu, maka wajib kita untuk melontarkannya. Dan itu memang harus dilakukan oleh seorang muslim, ya, yaitu bermanfaat kepada muslim lainnya.
Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang ialah bermanfaat untuk orang lainnya. Ya. Dan juga bila kita menemui di suatu wilayah, daerah, ada orang mengerjakan kemungkaran, ya, ada orang mengerjakan kemaksiatan, ataupun bila ada orang yang sesat, ya, pura-pura menjadi ulama lalu berceramah dengan ilmu yang gak jelas asal usulnya, maka di situ bila kita mengetahui yang benar, mengetahui hukumnya, mengetahui sesuatu yang lurus, maka kita harus mengeluarkannya, kita harus meluruskannya. Maka di situ, maka pada saat kita menjadi seorang yang sudah pantas untuk bisa mengamalkan ilmu dan juga menyebarkannya, maka kita wajib untuk menyampaikan ilmu tersebut. Ma'asyiral muslimin, adapun juga kalau kita misalnya menjadi mustami', kita menjadi pendengar, maka apa? Dimanapun kita berada, di acara manapun, bila ada seseorang yang menyampaikan suatu yang baik, suatu ilmu, maka apa? Maka kita harus mengambilnya. Sesuai dengan kata pepatah apa? Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihatlah yang ia bicarakan. Ambillah yang baik meskipun dari seorang anak kecil. Ya, karena pada zaman sekarang orang-orang itu terkadang melihat yang bicara ini siapa, terkenal apa bukan, artis apa bukan, ya, dan lain sebagainya. Padahal justru bila ada sesuatu yang baik, yang bermanfaat bagi kita, maka harus kita ambil, kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kecuali bila kita ini menemui ada seorang yang kita ini khawatir, yang ia bicarakan ini betul apa enggak, sesat apa bukan, maka di situ kita harus betul-betul berhati-hati. Karena orang pada zaman sekarang juga banyak yang menyampaikan ilmu, tetapi ilmunya ini sesat, ilmunya ini justru malah bikin ke jalan yang salah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita berdakwah itu harus diiringi dengan rasa cinta dan ikhlas. Kenapa? Karena bila kita meniatkan pada saat kita berdakwah, ya, tapi yang kita niatkan itu salah, ya, kita niatkan habis ngisi kajian, berceramah, kita hanya ingin menerima amplop, ya, menerima uang. Padahal itu yang tidak diperbolehkan. Niat yang seperti itu tidak dibolehkan. Ya. Karena justru pada saat kita berdakwah itu mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bila kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita mesti mengerjakan apa-apa yang diperintahkan. Seperti berdakwah ini. Berdakwah ialah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan kemampuan kita, kekuatan kita, sebatas kemampuan kita. Dan di situ pasti ada rasa ikhlas. Ya. Kita berdakwah karena cinta kepada Allah, pasti kita ikhlas dalam kita berdakwah. Ibarat begini. Apabila kita misalnya, ibaratnya begini. Apabila ada seseorang yang mencintai, ya, saudaranya, mencintai seseorang, maka pengorbanannya, hartanya, kasih sayangnya itu semuanya keluar untuk kepada yang dia senangi. Sehingga apa? Sehingga ini baru yang dinamakan sebatas cinta. Begitu juga kalau kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, kita melakukan dakwah, kita mengerjakan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan ini untuk mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena berdakwah ini juga ialah salah satu sunnahnya Nabi Muhammad.
Karena berdakwah ini ialah salah satu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Hal-hal yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun senang saat beliau berdakwah. Dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah berkata, "Masya yasurru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam mithlu nasril ilmi wa tablighihi wal amali bih." Tidaklah sesuatu yang dapat menggembirakan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti menyebarkan ilmu dan menyampaikannya dan mengerjakannya. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat cinta terhadap berdakwah dan mengamalkan ilmu. Ada satu cerita. Dahulu ada seorang alim waliullah, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Siapa yang tahu beliau? Beliau adalah seorang wali yang mempunyai banyak sekali karamah. Pada suatu ketika beliau mempunyai seorang putra. Nah, putranya beliau ini sangat gemar sekali berceramah. Akhirnya suatu ketika beliau pun menyuruh anaknya untuk berceramah di hadapan orang Arab. Nah, akhirnya berceramahlah putra beliau dengan membawa dalil, ayat Al-Quran, hadis Nabi, syair dan segala macam. Tetapi apa? Gak ada yang fokus atau bahkan merasa khusyuk dengan ceramahnya putranya Syekh Abdul Qadir. Akhirnya sudah turun. Naiklah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani gantian untuk berceramah. Beliau pun berceramah dengan hanya satu kisah, bahwasanya kemarin beliau dihidangkan oleh istrinya satu ekor ayam. Tapi tiba-tiba ada kucing yang masuk lalu memakan ayam tersebut. Akhirnya seketika itu semua yang hadir di sana, yang menjadi pendengar, nangis semuanya. Semuanya, bahkan ada merasa yang ketakutan mendengar cerita dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akhirnya putranya pun bingung, kok bisa? Pada saat aku berceramah gak ada pun yang merasa khusyuk, padahal aku membawakan dalil Al-Quran, hadis Nabi, dan lain sebagainya, tapi gak ada yang merasa fokus. Tetapi tatkala ayahku berceramah, hanya bercerita bahwasanya kemarin dihidangkan satu ekor ayam, langsung semuanya nangis. Mengapa demikian? Maka disinilah letak manfaat bahwa kita berdakwah itu tujuannya ialah mengejar ridhonya Allah, ya, dengan ikhlas dan cinta. Pada saat kita berdakwah itu orang itu banyak meresapi apa-apa yang kita bicarakan. Seperti tatkala Syekh Abdul Qadir bercerita, padahal bila kita menceritakan hal yang sama seperti Syekh Abdul Qadir di zaman sekarang, seperti apa kira-kira orang-orang? Bahkan orang-orang mungkin gak ada yang mendengarkan mungkin. Tapi pada saat itu banyak orang yang menganggap, banyak orang yang mengartikan ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, yaitu ada orang mempunyai banyak sekali amalan ibadah, amalan yang sangat luar biasa. Tapi tiba-tiba ada setan memasukkan rasa ujub, rasa sombong, rasa riya di dalam amalan tersebut. Maka apa? Maka semuanya hilang, percuma. Ataupun juga kita mempunyai banyak sekali amalan ibadah, tapi matinya dalam keadaan su'ul khotimah, maka juga percuma. Itu yang dinamakan, itu yang diartikan dalam ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya. Beliau hanya bercerita simpel, gak banyak, gak panjang. Tetapi apa? Banyak orang yang menangis karena ceritanya Syekh Abdul Qadir. Ya. Ini juga karena Syekh Abdul Qadir ialah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdakwah juga pasti karena cinta kepada Allah dan sifat siddiq beliau. Ma'asyiral muslimin, ya.
Mungkin ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.